Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat? Kalau kita diberikan sesuatu, sejak kecil kita diajar untuk menjawab apa? Menjawab terima kasih. Kita selalu, terutama orang Indonesia, diajar soal ramatama untuk menjawab terima kasih ketika diberikan sesuatu. Dan ini merupakan salah satu kata sakti dari 3 kata sakti yang biasanya diungkapkan orang. Ada katanya 3 kata sakti. Yang pertama terima kasih, yang kedua tolong, dan yang ketiga maaf. Ini kata yang mesti diungkapkan ketika kita mendapat sesuatu. Terima kasih. Ketika kita bersalah harus dengan rendah hati mengatakan minta maaf. Dan kalau membutuhkan sesuatu jangan main perintah tetapi mengungkapkan tolong. Dalam bacaan pertama dan juga bacaan Injil mirip-mirip 2 bacaan ini. Ada beberapa kemiripan, beberapa kesamaan. Yang pertama ada orang kusta. Dalam bacaan pertama orang kustanya bernama Naaman, sedangkan dalam bacaan Injil tidak disebutkan namanya, hanya jumlahnya yang disebutkan. Ada berapa? 10 orang kusta. Penyakit kusta bagi orang Yahudi itu penyakit yang paling ditakuti. Kalau sekarang mungkin penyakit tinggal dianggap penyakit biasa ya, tidak terlalu mematikan ya. Penyakit kulit tidak terlalu mematikan sekarang. Tapi dulu dalam tradisi orang Yahudi ini penyakit yang paling tidak disenangi. Bahkan dianggap sebagai kutukan dari Allah. Oleh karena itu kalau ada orang yang sakit kusta, dia tidak boleh tinggal di dalam pemukiman, harus tinggal di luar pemukiman. Maka ketika Yesus tadi dikatakan akan menuju Yerusalem, dia menyusuri perbatasan antara Samaria dan Galilea. Tidak masuk kota, tidak masuk desa, tetapi menyusuri perbatasan. Dan di situ ada 10 orang kusta, berdiri agak jauh. Karena orang kusta tidak boleh ketemu dengan orang tahir, orang yang sembuh, orang yang biasa. Mereka diasingkan. Mereka dihindari orang, dan mereka sadar karena dihindari maka mereka berdiri dari agak jauh dan sambil berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Sedangkan dalam bacaan pertama kalau kita baca seluruh kisah Naaman, dia itu orang Suriah, orang yang jauh dari Israel. Datang ke Elisa karena dia tahu bahwa Elisa itu abdi Allah. Maka dia datang memohon petunjuknya, dan Elisa hanya mengatakan, "Naaman, silakan pergi mencelupkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan." Awalnya Naaman ini agak ragu-ragu, masa cuma itu disuruhkan saya? Masa cuma mencelupkan diri? Tapi karena ingin sembuh maka dia melakukan. Masa kalau perintah sulit pasti akan dilakukan, tetapi kalau perintah gampang mungkin akan bertanya-tanya. Itu diungkapkan oleh pengawalnya. Tapi dia mengatakan, baiklah saya akan laksanakan. Dia pergi menyelam, mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali. Dan setelah 7 kali dikatakan dalam bacaan pertama tadi, ketika muncul kulitnya seperti bayi lagi, mulus lagi yang awalnya penuh kusta. Kesamaan yang lain adalah sama-sama Naaman ketika sudah sembuh pergi kembali ke Elisa dan berterima kasih. Sama dalam bacaan Injil juga ada yang pergi berterima kasih tetapi hanya 1 orang, yakni orang Samaria. Dan orang Samaria bagi orang Israel ini adalah orang asing, bukan orang Israel. Jadi baik Naaman maupun orang Samaria itu dianggap orang asing. Tetapi kemudian mereka kembali mengucap syukur. Naaman kembali ke Elisa berterima kasih, orang Samaria kembali ke Yesus dan berterima kasih, bersyukur. Dan ini juga lah sebenarnya harus dilaksanakan dalam kehidupan kita, yakni bersyukur. Karena begitu banyak hal telah kita terima dari Allah. Mungkin masih ingat pertanyaan iseng saya biasanya ya, supaya kita sadar bahwa diri kita, seluruh yang ada pada diri kita dan yang seluruh yang ada di dunia ini adalah pemberian Tuhan. Saya biasa bertanya kan, kita ini berasal dari seorang
ibu ya, semua lahir dari ibu, mama ya. Pasti sudah pernah dengar ini. Mama berasal dari nenek, mamanya mama atau neneknya kita. Nenek berasal dari mamanya nenek atau neneknya mama. Neneknya mama berasal dari neneknya nenek. Neneknya nenek berasal dari mamanya neneknya nenek. Mamanya neneknya nenek berasal dari neneknya nenek dan seterusnya lah. Akhirnya sampai pada nenek moyang, dan nenek moyang manusia adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Maka kalau kita telusuri, intinya kita semua berasal dari Tuhan. Diri kita, tubuh kita, apapun itu, bahkan kayu, bisa ditelusuri bahwa ini semua berasal dari Allah. Diri kita semuanya berasal dari Allah. Pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu, berapa kalau sulam alis? Bukannya saya mau sulam alis, saya hanya mau bertanya. Dekris tadi berapa kalau sulam alis? Hah? Ada yang tahu berapa kalau sulam alis? Berapa? 2 juta. Kok Bapak yang menjawab? Oh, dia yang bayarkan istrinya, coba tahu. 2 juta. 2 juta itu sudah dua-duanya atau baru satu? Sudah kiri kanan ya? Oh ya, sudah kiri kanan. Kalau bulu mata dipasangi berapa per lembar? Dihitung per lembar atau langsung semuanya? 2 juta. Baru alis itu. Bagian terkecil dari manusia. 2 juta dibayar. Berapa Anda bayar ketika lahir dan dikasih alis tebal? Ada Anda bayar kepada Tuhan atau kepada orang tua? Tidak ada, gratis. Gigi satu kalau kita ganti berapa? Berapa? Oh, ini tanda belum ada yang ompong ini. Karena belum tahu harga gigi. Bisa jutaan juga. Ginjal harganya berapa? Orang biasa jual ginjalnya 1 miliaran ya? Miliaran, itu satu ginjal. 2 ginjal bermiliar-miliar. Harga tangan berapa? Harga kepala berapa? Harga rambut berapa? Tak ternilai. Maka tubuh kita ini tak ternilai. Anugerah dari Tuhan. Dan itu semua berasal dari Tuhan. Maka semua yang berasal dari Tuhan biasa disebut sebagai rahmat atau anugerah. Kata orang, anugerah itu singkatan dari anugratis. Karena kita tidak bayar apa-apa. Tubuh kita tidak bayar. Nafas kita, kehidupan kita tidak bayar. Diberikan gratis oleh Tuhan. Maka selayaknya dan sepantasnya lah kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang dirayakan dalam Ekaristi. Ingat ketika privasi, imam mengatakan Tuhan bersamamu, kita menjawab, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, kita menjawab. Dan ini kunci yang ketiga. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, dan kita menjawab, sudah layak dan sepantasnya. Karena memang itulah yang harus kita lakukan. Maka inti dari perayaan Ekaristi adalah doa syukur agung. Itulah sumber dan puncak iman Kristiani. Intinya, pertama-tama inti dari kita adalah bersyukur. Kalau kita terjemahkan, lihat sendiri terjemahan bahasa dari kata Ekaristi. Ekaristi itu dari bahasa Yunani Eucharistia, sama dengan bahasa Latin Ekaristia. Itu juga artinya sebenarnya adalah ucapan syukur. Maka pertama-tama Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup iman Kristiani. Maka kalau orang pergi merayakan Ekaristi, tujuan pertamanya adalah bersyukur, mengucap syukur. Hanya kadang-kadang kita seperti 9 orang yang orang Israel tadi, karena saking dianggapnya biasa tubuh kita, dianggapnya biasa nafas kita, dianggapnya biasa kesehatan kita, akhirnya kita menganggap apa yang Tuhan berikan itu sebagai sesuatu yang biasa, kita lupa bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita pergi ke gereja, kita merayakan Ekaristi, yang pertama-tama kita lakukan, hendaknya kita lakukan adalah bersyukur.
Hanya kadang-kadang juga terbalik. Orang pergi ke gereja hanya mau dengarkan khotbah, atau hanya mau pergi bernyanyi, atau hanya mau pergi mengekspresikan dirinya. Terbalik. Itu keliru besar. Karena pertama-tama kita pergi ke gereja adalah untuk bersyukur. Ingat ini. Kita pergi ke gereja, kita berdoa pertama-tama adalah intinya adalah syukur. Hanya banyak orang tidak mau pergi ke gereja karena apalagi di gereja Katolik. Gereja Katolik itu bikin ngantuk. Begitu monoton terus, begitu tiap minggu perayaan Ekaristinya, tidak diubah-ubah ke lagu pembuka jadi lagu penutup, atau lagu perayaan atau persembahan di bagian awal kah, lagu kudus kah di bagian bagaimana kita sambil menari kah, begitu saja. Belum lagi kalau salah-salah lagunya, belum lagi kalau khotbahnya membosankan. Kita merasa tidak pulang, tidak dapat apa-apa. Itu kadang-kadang pandangan yang banyak orang, tetapi agak melenceng, keliru dari sebenarnya jalan yang harus sebenarnya dilaksanakan pada saat Ekaristi. Ekaristi pertama-tama adalah bersyukur. Maka tujuan kita pertama-tama adalah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kadang-kadang kalau lihat orang di gereja baru cerita, saya kayak terganggu atau lagi main HP. Karena pertama-tama kita ke gereja untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan sesama jangan dulu lah, tapi komunikasi dengan Tuhan. Bersyukurlah, kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Belum lagi kalau kita kalau dalam perayaan Ekaristi kemudian khotbahnya pastor bagus, itu bonus. Lagu-lagunya membuat kita semakin semangat, itu bonus. Kalau kita kemudian pulang dan menjadi lebih semangat, itu bonus. Tetapi pertama-tama kita pergi ke gereja untuk bersyukur. Dan ini diungkapkan tadi dalam bacaan kedua. Allah dalam diri Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Selain kita sudah diberikan tubuh dan segala sesuatu yang kita miliki, Allah pun mau menyelamatkan kita. Dan itu patut kita syukuri. Oleh karena itu kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita ini, terutama dalam doa syukur agung nanti. Mari kita resapkan dan kita coba cermati doa-doanya. Ikuti kata-kata yang diungkapkan oleh pastor, pasti itu akan sangat kaya maknanya. Sama dalam dalam bait pengantar Injil itu tadi dikatakan, bersyukurlah dalam segala, do re mi 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 re do re. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Ini ungkapan dalam bacaan kedua tadi. Maka kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita, terutama dalam liturgi Ekaristi nanti, supaya mudah-mudahan kita menyadari ungkapan syukur kita. Kita cermati dan kita ikuti secara hikmat doa syukur agung, supaya betul-betul mengungkapkan bagaimana inti iman kita, yakni syukur kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita.